Langit Surabaya sore itu tampak kelabu. Di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi tumpukan buku tua, seorang peneliti bernama Raka menelusuri halaman demi halaman naskah kuno yang berusia ratusan tahun. Tangannya gemetar saat ia menemukan sesuatu yang janggal, sebuah catatan yang selama ini tak pernah disebut dalam buku sejarah resmi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Matanya membelalak menatap huruf-huruf yang mulai pudar. Naskah itu bukan sekadar tulisan biasa. Ada sketsa yang menggambarkan peta Majapahit, tetapi luas wilayahnya jauh lebih besar dari yang diketahui selama ini. Bahkan, beberapa daerah yang selama ini dianggap tidak terjangkau oleh kekuasaan Majapahit, tampak jelas dalam lingkup pengaruh kerajaan itu. Raka segera mengeluarkan kamera dan mulai memotret setiap bagian penting naskah itu. Jika benar apa yang ia temukan, maka sejarah Nusantara harus ditulis ulang. Namun, sebelum ia sempat mencerna lebih jauh isi naskah tersebut, sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. "Kamu tidak seharusnya melihat itu." Jantung Raka berdegup kencang. Ia menoleh perlahan. Seorang pria tua dengan sorot mata tajam berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian lusuh tetapi berwibawa. Raka tak mengenalnya, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pria ini bukan orang sembarangan. "Apa maksud Anda?" tanya Raka, mencoba tetap tenang meskipun tengkuknya meremang. Pria itu melangkah mendekat, menatap naskah di meja. "Itu bukan sesuatu yang boleh jatuh ke tangan yang salah," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. Raka merasakan hawa dingin menyelusup ke dalam ruangan. Ada sesuatu yang disembunyikan selama ini, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan sekarang, ia terlanjur mengetahuinya. Raka menelan ludah. Matanya tetap tertuju pada pria tua di hadapannya. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Seakan udara pun enggan beranjak. "Apa maksud Anda?" ulang Raka. Suaranya sedikit bergetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Tangannya yang keriput meraih naskah kuno di meja, mengusap halus lembarannya seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. "Majapahit tidak hanya sebesar yang kau kira," katanya akhirnya. Suaranya lirih namun penuh makna. "Ada wilayah-wilayah yang namanya sengaja dihapus. Ada kisah-kisah yang dibiarkan terkubur dalam diam. Dan kau..." Ia menatap Raka tajam. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Dada Raka berdegup semakin kencang. Ini bukan sekadar temuan arkeologis biasa. Jika yang dikatakan pria ini benar, maka ada pihak yang sengaja menyembunyikan kejayaan Majapahit yang sesungguhnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" desak Raka. Pria tua itu menarik napas panjang. "Ada sesuatu yang harus kau lihat," ujarnya sebelum berbalik menuju rak kayu tua di sudut ruangan. Dengan tangannya yang gemetar, ia menarik salah satu buku yang tersusun rapi. Seketika, terdengar bunyi mekanis. Rak itu bergerak perlahan, mengungkapkan sebuah lorong gelap di baliknya. Raka menatap lorong itu dengan ngeri dan penasaran yang bercampur jadi satu. Aroma tanah dan kayu tua menyeruak, seakan tempat itu sudah lama tak tersentuh. "Masuklah," kata pria tua itu. "Jawaban yang kau cari ada di dalam." Raka menelan ludah. Ia tahu, sekali ia melangkah ke dalam lorong itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah masuk. Lorong itu sempit dan lembab. Dindingnya terbuat dari batu kasar yang terasa dingin saat Raka menyentuhnya. Cahaya redup dari lampu minyak yang dibawa pria tua itu berkelip-kelip, menciptakan bayangan aneh yang menari di sepanjang dinding. Raka berjalan dengan hati-hati. Setiap langkahnya menggema dalam keheningan yang menyesakkan. "Berapa lama tempat ini tersembunyi?" tanya Raka. Suaranya terdengar kecil di antara dinding batu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia terus melangkah, seolah sedang menimbang-nimbang apakah Raka pantas mengetahui jawabannya. Baru setelah beberapa saat, ia berbisik. "Lebih dari 5 abad. Hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini." Raka menahan napas. 5 abad? Itu berarti lorong ini berasal dari masa kejayaan Majapahit. Tetapi kenapa tempat ini sengaja disembunyikan? Tiba-tiba, lorong itu berbelok tajam ke kanan.
Di ujungnya, sebuah pintu kayu tua berdiri kokoh, dihiasi ukiran yang sudah mulai pudar. Pria tua itu berhenti di depan pintu, lalu merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah kunci perunggu berkarat. Dengan gerakan perlahan, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang dan memutarnya. Klik! Pintu itu terbuka dengan bunyi derit panjang, memperlihatkan sebuah ruangan luas yang dipenuhi lemari kayu berisi gulungan naskah kuno. Tetapi bukan itu yang membuat Raka terperangah. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja batu besar, dan di atasnya terbentang sebuah peta kuno yang nyaris utuh. Raka mendekat dengan hati-hati. Matanya membelalak saat mengenali bentuk yang tergambar di peta itu. Wilayah Majapahit yang tertera di sana jauh lebih besar dari yang pernah diajarkan dalam buku sejarah manapun. Dan yang lebih mengejutkan, di beberapa bagian peta itu, ada simbol-simbol aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Apa arti simbol ini? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Pria tua itu menatapnya dengan mata penuh rahasia. Itulah pertanyaan yang membuat banyak orang menghilang. Langkah kaki itu semakin mendekat, bergema di dalam lorong sempit yang kini terasa lebih menyesakkan. Raka menahan napas. Tubuhnya kaku di tempat. Dalam gelap, pria tua itu menggenggam lengannya erat, memberi isyarat agar tetap diam. Dari balik pintu kayu yang setengah terbuka, samar-samar terlihat sosok-sosok bergerak dalam bayangan. Ada lebih dari satu orang. Lihat ke dalam, terdengar suara berat seseorang, disusul suara gemerisik kain dan derit kayu. Jantung Raka berdetak kencang. Mereka sedang dicari. Pria tua itu merunduk perlahan, menarik Raka ke sudut ruangan. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat sebuah papan kayu di lantai, memperlihatkan lorong sempit lain di bawahnya. "Masuk!" bisiknya tajam. Raka tak berpikir dua kali. Ia segera merosot masuk ke dalam lorong sempit itu, diikuti oleh pria tua yang dengan cekatan menutup kembali papan kayu di atas mereka. Kegelapan kini menyelimuti mereka sepenuhnya. Dari atas, terdengar suara pintu terbuka. Langkah-langkah berat memasuki ruangan. Ada yang sudah masuk ke sini. Suara itu berbicara lagi. Raka menahan napas sekuat tenaga. Ia bisa merasakan pria tua di sebelahnya juga diam tak bergerak. Suara lain terdengar, kali ini lebih pelan, seolah sedang membaca sesuatu. "Wilwatikta sejati." Raka tersentak. Orang-orang itu juga mengetahui nama yang tertulis di peta tadi. "Lihat ini." Suara ketiga ikut berbicara. "Peta ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga." Kemudian terdengar suara sobekan. Raka merasakan amarah membakar dadanya. Apakah mereka sedang menghancurkan peta itu? Kita harus bertindak sebelum mereka mengetahuinya lebih jauh. Suara berat itu berkata lagi. Majapahit tidak boleh diungkapkan dengan cara yang salah. Kemudian, hening. Langkah kaki mereka terdengar menjauh. Pintu kayu kembali tertutup. Tetapi Raka tahu, ini belum berakhir. Ia menoleh ke arah pria tua di sebelahnya, berusaha melihat wajahnya dalam gelap. "Apa yang baru saja terjadi?" bisiknya. Pria tua itu menghela napas panjang. "Kau baru saja bertemu dengan para penjaga sejarah." Raka terdiam. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar peta kuno ini, dan ia kini terjebak di dalamnya. Hening masih menyelimuti lorong sempit tempat Raka bersembunyi. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Para penjaga sejarah? Siapa mereka sebenarnya? Pria tua di sebelahnya menarik napas dalam-dalam. "Mereka adalah orang-orang yang telah menjaga rahasia ini selama berabad-abad," bisiknya. "Majapahit yang kau kenal hanyalah bayangan dari kerajaan yang sebenarnya. Wilwatikta sejati adalah inti dari kekaisaran besar yang tak pernah dicatat dalam sejarah modern." Raka menggertakkan giginya. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa sejarah ini tidak boleh diketahui? Pria tua itu menggeleng pelan. "Karena kebenaran memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kau kira. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan membuat dunia percaya bahwa Majapahit telah lama runtuh dan hilang." Darah Raka berdesir. Jika Wilwatikta sejati memang lebih besar dari Majapahit yang tercatat dalam buku sejarah, itu berarti peradaban Nusantara pernah mencapai kejayaan yang lebih luar biasa dari yang pernah dibayangkan. Tiba-tiba,
Suara gemerisik terdengar dari atas mereka. Pintu kayu yang tadi tertutup kembali berderit pelan. Pria tua itu segera meraih tangan Raka. "Kita harus keluar dari sini. Jika mereka menemukan kita tidak akan pernah bisa menceritakan ini pada siapapun." Mereka merayap perlahan melalui lorong gelap, melewati celah-celah batu yang semakin menyempit. Setiap langkah terasa semakin berat. Napas mereka terdengar memburu. Akhirnya, cahaya redup terlihat di depan mereka. Sebuah celah kecil di ujung lorong memperlihatkan hamparan hutan lebat di luar. "Kita sudah hampir sampai," pria tua itu berbisik. Tetapi saat mereka mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Terdengar suara keras dari belakang, diikuti dengan dentuman yang mengguncang tanah. Lorong tempat mereka berada mulai runtuh. "Keluar sekarang!" Pria tua itu mendorong Raka ke depan. Raka berlari sekuat tenaga, menerobos celah sempit itu dan jatuh berguling ke tanah hutan yang lembab. Pria tua itu muncul beberapa detik kemudian. Wajahnya tertutup debu. Mereka berdua menoleh ke belakang. Lorong yang baru saja mereka lalui telah tertutup sepenuhnya oleh reruntuhan batu. Tidak ada jalan kembali. Raka masih terengah-engah. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata yang penuh arti. "Kau adalah satu-satunya orang yang melihat peta itu sebelum dihancurkan. Kau tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan." Raka terdiam. Ia kini memegang sebuah rahasia yang bisa mengubah sejarah. Tetapi satu pertanyaan tetap menghantuinya. Apakah dunia siap untuk mengetahuinya?